semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kakak akan menjelaskan struktur membran sel dan transportasi sel. Nah, di video yang sebelumnya kakak udah menjelaskan bahwa membran sel itu berfungsi untuk pelindung sel dan juga transportasi sel. Terus, ini gambar apaan kak? Gitu kan. Nah, ini gambar, jadi gini. Ini sel, ini nukleusnya, ini kan nukleus kan. Yang ini sitoplasma. Dan yang ini membran sel. Nah, membran sel ini kalau kita perbesar, nanti bentuknya seperti ini dia. Oke, yang pertama kakak jelaskan dulu mulai dari ini ya, yang kecil-kecil ini. Yang ini namanya fosfat. Yang ini namanya lipid. Maka kedua ini, satu ini namanya fosfolipid. Nah, karena di dalam sini dia kan ada dua kan, maka dua lapis namanya phospholipid bilayer. B itu dua, layer itu lapisan. Oke, by the way ini fosfat, dia suka air jadi hidrofili. Dan yang lipidnya, lemak itu kan nggak bisa bersatu dengan air kan, makanya dia takut air, fobi. Berasal dari kata fobia, jadi takut air. Filik itu suka. Nah. Terus yang bagian ini, yang besar-besar ini nih, ini dia, itu namanya protein. Nah, ada protein yang dia di permukaan dan ada protein yang dia terintegrasi di dalam, dari agak keluar sampai ke dalam. Nah, protein yang di luar ini namanya protein, dia di permukaan kan, perifer atau periferal, perifer aja. Terus yang di ini nih, yang di dalam sini, karena dia terintegrasi, maka namanya protein integral. Gitu, ini protein integral. Nah, lalu yang ini adalah glukosa. Lihat, karena dia melekat pada protein, maka namanya ini glikoprotein. Yang ini dia kan melekat pada fosfolipid kan, maka namanya glikolipid. Nah, apalagi yang belum ya? Ini. Yang ini kolesterol. Lo kok ada kolesterol? Iya. Nah, jadi membran sel ini kan, bayangkan dia itu seperti balon yang kita isi air ya, tapi nggak penuh. Jadi kan ini dia kemana-mana kan, goyangnya ke sana, goyangnya ke sini, bisa kemana-mana kan. Supaya menjaga dia tetap stabil, itu gunanya si kolesterol. Jadi di sini kakak kasih tahu ya, kakak tuliskan aja lagi. Yang pertama dulu, mulai dari ini, fosfolipid. Fosfolipid ini berfungsi sebagai pembangun dari membran sel itu sendiri kan, maka namanya building block, pembangun dari si ini membran sel. Terus protein ini untuk transport, makanya membran sel itu berfungsi sebagai transportasi. Terus apa lagi nih? Kolesterol. Kolesterol ini berfungsi stabilkan kan? Stabilizer, untuk menstabilkan membran sel ini.
ini glikoprotein dan glikolipid ini fungsinya hampir sama, yaitu menangkap sinyal. Jadi dia berfungsi untuk sinyal sel. Maksudnya gimana? Misalnya gini. Ini sel-sel oosit di ovarium ya. Ini pembuluh darah. Terus untuk membuat folikel, maka kita harus kelenjar hipofisis harus kasih ini, hormon ini dia, FSH, follicle stimulating hormone, ya kan? Ketika kelenjar hipofisis mensekresikan FSH, jadi di sini udah ada FSH-nya, nanti ini glikoprotein dan glikolipid pada membran sel, mereka ini sebagai sinyal nangkap ini FSH ini, yang arti oh kita harus buat folikel sekarang. Gitu, maka nanti ini akan membentuk folikel. Gitu. Nah, itu dulu ya untuk struktur membran sel. Dan by the way, ini sering sekali muncul di UN dari tahun-tahun berapa ya? Dari SMA itu 2014 dan sebelumnya itu juga ini udah sering sekali keluar. Next, kita akan bahas yang transportasi selnya. Oke. Jadi transportasi sel. Transportasi pada sel itu ada dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif berarti dia ini pakai ATP. Yang pasif ini tidak pakai ATP. Nah, yang pasif ini ada dua. Ada difusi dan ada osmosis. Oh ya, satu lagi. Difusi terfasilitasi. Karena nanti dia ini, kenapa dikatakan terfasilitasi? Karena dia pakai protein. Gitu. Dan transfer aktif ini, yang pertama, di sini aja ya. Ini ada pompa ion. Pompa ion Na+, K+, terus endositosis dan exositosis. Nah, tapi kakak akan jelaskan yang pertama itu adalah ini dulu, difusi osmosis, karena ini paling sering muncul di soal-soal ujian dan kaitannya ke kehidupan itu, ini dua yang paling dekat aplikasinya ke kehidupan kita. Jadi yang pertama difusi dulu. Kasih warna lain deh. Difusi. Nah, difusi ini perpindahan molekul terlarut atau zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, karena kan dia dari tinggi ke rendah, makanya dia nggak perlu pakai ATP. Makanya dikatakan dia transport pasif. Contohnya gini,
biasa yang berpindah itu adalah gas. Misalnya ini sebuah ruangan yang segi 4 ya. Lalu di sini ada orang A, orang B, orang C, orang D. Nah, si A ini dia kentut. Dia kentut kan. Pertama kan uapnya hanya di sini aja. Tapi lama-kelamaan dia akan menyebar ke seluruh ruangan ini. Sehingga ruangan ini penuh dengan kentutnya si A ini. B, C, dan D ini bisa nyium kentutnya dia kan? Karena terjadi proses difusi. Kentutnya berdifusi di ruangan itu. Gitu. Atau contohnya apa lagi ya? Gini deh. Ini gelas. Terus kita isi air. Ya kan? Lalu kita masukin gula. Pertama-tama kan ini gulanya nggak langsung tercampur kan, kita aduk dulu. Nanti molekul-molekul gula ini dia akan berpindah ke seluruh bagian dari gelas ini. Maka air yang di sini itu nanti akan sama-sama manis karena terjadi perpindahan molekul-molekul gulanya gitu. Lalu gimana aplikasinya ke kehidupan kita? Aplikasinya gini. Contohnya ya, kakak kasih satu contoh aja. Ketika kita bernafas, ini pembuluh darah. Terus ini kan berapa coba? Kalau kita bernafas lewat apa? Lewat hidung, terus nanti berakhir di paru-paru. Di paru-paru ada alveolus kan? Alveolus. Kalau kita bernafas, yang tinggi itu kan oksigen. Jadi oksigen tinggi, CO2 rendah kan? Rendah. Nah, sebaliknya, ini di pembuluh arteri pulmonari, arteri yang bawa CO2 dari tubuh ke paru-paru. Ini tulis aja deh, arteri pulmonari. Ini bawa CO2 dari tubuh ke paru-paru. Nah, berarti di sini di pembuluh darah ini CO2-nya tinggi apa rendah? Tinggi dong. Oksigennya tinggi apa rendah? Rendah. Maka nanti di sini terjadi perpindahan. Oksigen dari sini pindah ke sini, karbon dioksida pindah ke sini. Makanya kita bernafas, kita mengeluarkan karbon dioksida kan? Gitu. Nah, itu contoh dari aplikasi difusi di kehidupan sehari-hari ya. Kita akan bahas yang osmosis, tapi karena ini waktunya udah tinggal 1 menit, ya kan maksimal waktunya 15 menit, jadi kakak jelasin di slide berikutnya aja, di rekaman berikut.